Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi di Jaban Jero yang ke-15. Dan kali ini keren banget bareng anak-anak KKN UMP dari Purwokerto. Wah, dan kali ini KKN di Desa Tanjung Anom. Wah, nah, teman-teman, wah, ini kenalan dulu dong ya. Ini kalau ketua kelompoknya yang mana nih? Saya. Oh, ini. Oh iya. Oke, kalau ini ini apa ya? Sebagai bendahara. Bendahara. Ini nih. Kalau saya sebagai kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Oh, jadi ada beberapa bidang ya? Ada beberapa bidang. Oh. Namanya siapa, Mas? Oke. Nama saya Ivan Nur Rahim dari Rahim. program studi Teknik Sipil. Kalau Mbaknya nih? Kalau saya, nama saya Amelani Putri, biasa dipanggil Amel. Saya dari Prodi Keperawatan. Prodi Keperawatan. Ya. Oh iya. Ya. Saya Aditya Yudiaritama, biasa dipanggil Adit, juga dari Prodi Keperawatan. Oh, ini berarti dua keperawatan ya, sama ya? Oh, sama. Ini sendiri beda nih? Iya, dari teknik. Oh, dari teknik ya? Teknik Sipil. Oke, teman-teman. Nah, ini kan KKN di UMP ini udah menjelang di minggu-minggu terakhir ya? Iya, betul. Minggu-minggu terakhir, dan berarti udah berapa hari nih di sini nih? Sekitar 27 hari. 27 hari ya? 27 hari. Oh, tapi teman-teman, jadi banyak banget hal-hal yang menarik dari KKN UMP di Tanjung Anom ini, karena banyak banget solusi-solusi cerdas yang memecahkan masalah, terutama masalah lingkungan ya, teman-teman. Dan saya itu tertarik dari beberapa program. Sebenarnya teman-teman itu kalau program inti dan program yang memang lain-lain itu gimana sih? Untuk program lain-lain yang inti kan kita ada berapa? 5 program. Ada semuanya total ada 8 program. Nah, Oh, itu yang 5 itu adalah program wajib yang kita harus melaksanakannya, dan itu rutinitas seperti gerakan sholat subuh berjamaah, gitu, serta program-program yang lainnya. Itu salah satunya itu sholat subuh berjamaah. Terus untuk yang program 3 ini adalah program unggulan. program unggulan. Ya, program unggulan yang pertama itu ada amunisi. Amunisi itu singkatan dari limbah musnah minim polusi. Limbah musnah minim polusi. Oh, Merupakan program unggulan yang pertama. Yang kedua ada briket, pemanfaatan briket, pembuatan briket dari arang patok kelapa. Amunisi, kemudian pembuatan briket. Terus yang ketiga ini merupakan inovasi dari pembuatan teh, yaitu teh kapulaga. Amunisi itu dari programnya itu berarti di sini dilaksanakan ada 2 program ya kalau nggak salah. Apa ada berapa amunisi itu? Oh, itu kita kemarin melaksanakannya satu kegiatan. gitu. Satu kegiatan. Satu kegiatan di Dusun Rejosari. Rejosari. Iya. Tapi ada beberapa program yang saya tahu ya, yang dan masyarakat sini juga seneng ya. Kayak misal membuat topong pembakaran minim asap. Itu masuk amunisi itu. Iya, masuk amunisi. Oh, terus ada paving block. Oh iya, betul. Oh iya, paving block yang menggunakan plastik sama pasir itu ya. Iya, betul. Itu masuk amunisi juga apa Enggak, bukan? itu beda. Itu beda. Itu beda. Itu masuknya program dari program individu, tapi itu merupakan salah satu program yang kita unggulkan juga dari program individu. Gitu. Oh, gitu. Itu pembuatan paving block dari limbah plastik. Limbah plastik. Iya. Gitu. Nah, kalau Mbak Amel sendiri nih, sekarang umur berapa sih Mbak? Ya. Barangkali teman-teman pada pengen tahu ya. Waduh, jomblo apa enggak nih? Apa ya? Apa? Iya ya. Ini ada program yang membuat teh itu ya? Iya, betul. Oh, membuat teh itu. Teh apa sih? Kok kayaknya kemarin rame di Dusun Patokan ya? Iya. Oh. Oke, sebenarnya dari awal kita survei, kita melihat bahwa
kondisi di desa itu banyak sekali orang-orang yang menanam menanam kapulaga. Kapulaga. Nah, dari situ akhirnya kita berinovasi, kenapa ya kita buat inovasi apa nih gitu. Daripada kapulaganya hanya dijemur lalu dijual, akhirnya kita berinovasi untuk membuat teh kapulaga. Di mana selain meningkatkan keuangan dari masyarakat desa Tanjung Anom, di situ juga teh kapulaga sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Akhirnya kita berinovasi untuk membuat teh kapulaga itu. Oh gitu. Dan itu di sini menurut saya sih belum ada yang berpikir sampai ke situ ya. Makanya saya bilang teman-teman UMP KKN kali ini tuh cerdas-cerdas dan keren-keren, karena inovasi-inovasi kayak gitu itu memang bagus. Nah terus paling nanti PR masyarakat itu untuk mengembangkan ya harapannya teman-teman ya, inovasi keren. Nah terus ini nih, kemarin saya ngelihat jenengan itu di sebelah sana itu lagi numbuk arang itu. Ngapain anak kuliah numbukin arang ke sini jauh-jauh? Jadi ada satu program unggulan dari kita ya Mas. Iya. Oh itu masuk program ya. Unggulan dari kita itu pembuatan arang briket. Jadi arang yang biasa yang nilai ekonomisnya mungkin katakanlah rendah, kita olah lagi dengan tumbukan sedikit sentuhan kita tumbuk, kemudian kita sangrai dan kita rekatkan dengan tepung panir ya, tepung tapioka. Nanti itu bisa jadi arang briket yang ya teman-teman sudah tahu lah, arang briket itu nilainya jauh lebih tinggi, dan itu juga banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah sukses untuk mengekspor arang-arang briket itu. Kemudian setelah saya survei di sini, ada satu orang yang mungkin pernah membuat arang batok kelapa di depan rumahnya Bu Umi. Itu ada pembuatan batok kelapa, maka kita inisiatif membuat batok kelapa itu menjadi nilai tambah untuk bisa menjadi, siapa tahu bisa jadi lapangan pekerjaan baru atau nilai ekonominya naik. Oh gitu ya. Santai aja Mas, ini konsepnya ngobrol santai ya. Tapi keren loh. Pertama saya ngelihat teman-teman itu di situ lagi numbuk kelapa itu. Nah, numbuk arang itu. Ngapain? Mahrib habis mahrib numbuk arang. Oh tapi ternyata setelah saya datang ya, itu lagi ngapain gitu ya. Nah terus teman-teman ternyata ini lagi dicampur sama tepung ya, tepung tapioka. Nah terus, dan itu memang hari ini di restoran-restoran di mana-mana itu membuatnya pakai begitu ya. Memang. Dan secara ekonomis juga tinggi ya. Nah ini juga PR untuk masyarakat dan mungkin daerah lain. Dan nanti saya juga minta video-videonya itu mungkin ketika teman-teman sedang sosialisasi atau cara pembuatan itunya, saya minta ya nanti biar kita tampilin, biar mereka itu tahu di sini. Nah terus yang itu topong pembakaran minim asap. Ya, minim asap. Jadi itu topong pembakaran itu kita inisiatif buat, karena di sini kita setelah survei lingkungan sini ternyata banyak sekali dari semua orang yang di sini itu mengusaha longkor. Dari ternyata permasalahannya ada di limbahnya dibakar tapi tidak maksimal karena pembakarannya itu secara menumpuk biasa, yang sehingga oksigen atau yang didapatkan dari hasil pembakaran itu nggak maksimal, nggak sampai ke semuanya. Jadi ada pembakaran terus itu asapnya kemana-mana juga, terus pembakarannya nggak maksimal. Akhirnya dari itu kita inisiatif buat melakukan program amunisi, yaitu limbah musnah minim polusi. Nah itu konsepnya kita membuat topong pembakaran. Topong pembakaran itu kita menggunakan sistem rocket stove. Ya. Rocket stove itu nanti adalah sistem yang digunakan buat membakar asap. Jadi hasil pembakaran itu tetap menimbulkan asap, tapi nanti asapnya itu diputar lagi
ke dalam, akhirnya nanti keluarnya jadi api yang menyembur, jadi kayak roket. Itu minim asap ya. Minim asap. Tapi memang benar sih teman-teman. Jadi di Tanjung Anom itu ada 8 dukuh. Jadi 8 dukuh. Dukuh itu apa ya namanya, anak desa lah. 8 dukuh, dan dari 8 dukuh ini memang banyak banget orang yang namanya ngelokor. Ngelokor itu apa namanya, awal pembuatan sebelum menjadi triplek gitu teman-teman. Nah, apa namanya, dan di situ kemarin di Dukuh Rejosari ya kalau nggak salah, Rejosari, karena di sana memang termasuk awal-awal lokor itu termasuk dari sana memang. Iya. Nah terus teh lagi nih, kapulaga ya teman-teman. Dari teh yang udah dibuat itu, membuatnya itu kalau sama teh biasa itu hampir sama atau gimana nih Mbak Amel? Oke, jadi sebenarnya ini tuh campuran antara teh biasa dengan kapulaganya sendiri. Kapulaga itu kan dijuluki sebagai tanaman spesies all spesies gitu. Jadi kapulaga ini tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai banyak hal. Bukan hanya untuk tanaman obat herbal aja, tapi untuk kecantikan juga bisa. Nah, karena di sini itu kapulaganya banyak, maka kami tadi yang sudah saya bilang memanfaatkan sebagai teh. Nah, pembuatannya itu teh biasa itu nanti dicampur dengan kapulaga, yang mana kapulaganya itu ada perbandingannya. Jadi kalau teh Sariwangi itu yang ditumbuk, Sariwangi itu sponsor. aduh ini nyebut nih, gitu. Itu kan udah ada ininya ya, udah ada apa takarannya. Nah itu hanya setengah aja, terus lalu dicampur dengan kapulaga. Kapulaganya itu 5 biji dari setengah teh itu. Lalu dicampur juga dengan jahe. Jadi jahenya itu diiris 5 cm gitu. Nah, itu pembuatannya itu diseduh dengan air panas. Yeah. Nah, kalau misalkan orang-orang yang nggak suka manis bisa tanpa gula atau bisa ditambah dengan madu. Dan tanpa gula pun rasanya itu udah enak, nggak pahit gitu. Dan itu kan rasa kapulaga itu ada min-minnya gitu ya. Itu terasa juga. Iya, terasa. Oh, iya ya. Mungkin ditambahi daun mint itu lebih enak lagi mungkin ya. Iya, jadi bisa juga ditambahin dengan daun mint dan cengkeh. Karena cengkeh itu kan baunya khas juga. Tapi nggak dikasih tembakau ya. Oke. Terus ada satu program lagi yang keren nih, yang saya tertarik. Dan ini kata Mas Ketua waktu saya ngobrol-ngobrol kemarin, ini ternyata sudah dilaksanakan di Banyumas ya. Iya. Jadi untuk penanggulangan sampah yang banyak. Jadi paving block menggunakan sampah plastik. Nah itu gimana nih Mas? Jadi paving block itu kita buat menggunakan bahan dasar ya seperti pasir. Tetap pasir ada, tapi di situ kita diberi campuran dari plastik. Plastik itu nanti kita lelehkan sampai benar-benar meleleh. Setelah itu kita campurin dengan pasir. Selain itu juga bukan hanya plastik dan pasir saja, tapi ada tambahan oli. Oli. Ya, tambahan oli itu sehingga nanti setelah mencampur semuanya, nanti kita cetak menggunakan cetakan paving ya seperti biasa gitu. Nanti itu setelah kering bisa kita gunakan sebagai paving block gitu. Hasilnya lebih pemanfaatannya lebih itu ketimbang itu kan sampah plastik itu pemusnahannya susah banget, apalagi kalau dibiarkan. Nah itu justru akan menjadi limbah yang susah dimusnahkan gitu. Akhirnya kita buat inovasi, yaitu pemusnahan limbah plastik itu kita olah menjadi campuran pembuatan paving block. Benar, sebenarnya sih di Desa Tanjung Anom ini sampah sudah dapat solusi. Jadi untuk pembuangan ke TPA, tapi itu belum solusi pemusnahan memang. Jadi memang baru solusi pembuangan gitu. Nah terus bagus banget, apalagi kalau misal sampah itu bisa selesai di desa ya, nggak perlu sampai ke TPA gitu. Nah, Mas siapa panggilannya ya? Lupa. Mas Adit. Oh, Mas Adit. Adit. Mas Adit. Nah, Mas Adit juga dalam proses pembuatan paving block ini juga ikut andil banyak ya? Ya, kita juga saling bantu sebenarnya. Bantu. Jadi, ya, karena satu tim ini ya. Ya, karena kita satu tim, kita saling bantu, terutama yang laki-laki
itu kan panas, panas dan berbahaya. Dalam arti itu plastik bisa saja nempel ke tangan, kan nggak ada yang tahu. Jadi kita itu berkolaborasi bareng sama-sama dalam pembuatan paving block. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya memuaskan sekali ya Mas Iwan. Alhamdulillah memuaskan sekali. Dan audiennya juga tertarik sekali ya Mas. Gitu. Jadi masyarakat Desa Tanjung Anom itu dikumpulkan ya. Jadi untuk sosialisasi itu ya. Kalau boleh tahu berapa anak sih anak KKN UMP di Desa Tanjung Anom ini? Oh, kita di sini ada ber-12, Pak. Ber-12. Ya, ber-12. Yaitu terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan. Oh iya, totalnya. betul. Iya. Boleh diperkenalkan nih satu-satu nih. Boleh. Ya. Ya, yang dari cowok-cowok dulu ya. Cowok-cowok nih yang paling ganteng. Paling ganteng. Saya. Oh, ini saya. Oh, Fadur Rahim. Oh, iya. Terus sebelahnya itu Mas Bintang. Mas Bintang. Nah, Prodinya apa itu? Prodinya informatika ya. Informatika. Teknik informatika. Terus sebelahnya lagi ini Mas Adit ini. Oh iya. Mas Bintang. Yang paling depan ini Mas Revan. Mas Revan. Oh, ini ganteng aslinya ya. Asli. Ini Mas Revan. Oke. Ya, Mas Revan. Ini lagi pulang ya? Ya lagi pulang. Oke, kalau ini Ini Mas Faik. Mas Faik ya. Oke, ini nih tinggal yang cewek Mbak Amel nih yang kenalin nih. Yang cewek dari sana itu ada Mbak Ganes. Mbak Ganes. Ya, Mbak Ganes itu dari Prodi Sastra Inggris. Sastra Inggris. Terus sebelah Mbak Ganes ada saya sendiri. Oh iya. Oh iya. Oh cantik aslinya juga. Wah, iya. Kayak Mas Adit nih. Alhamdulillah. Terus yang ketiga itu ada Mbak Putri. Mbak Putri itu dari Prodi Keperawatan juga. Oh iya. Lalu ada Nabila dari Prodi Teknik Sipil. Lalu ada Mbak Gati dari Prodi Teknik Sipil. Lalu ada Cynthia dari Prodi Keperawatan, dan yang terakhir itu ada Erlita dari Prodi Psikologi. Itu lagi nonton ya? Iya itu, itu setia sekali. Teman-teman sebenarnya kita mau apa semuanya masuk frame, cuma nggak muat ya. Jadi ya udah 3 aja perwakilan. Tapi yang jelas keren. Saya merasakan dari bukan membedakan ya, kita nggak boleh membedakan. Cuman memang sering lah di sini itu ada KKN kemudian menjadi desa untuk tempat KKN dan lain-lain. Tapi khusus teman-teman ini saya appreciate banget karena ada beberapa program yang memang itu real ya, program yang bagus dan inovatif. Makanya saya sampai membuat judulnya itu solusi cerdas pemecahan masalah lingkungan. Itu keren. Nah, tinggal ya memang aplikasi. Harapannya sih tidak hanya 30 hari di sini. Cuman ya inilah minggu terakhir itu. Nah, terus kekesan-kesan nih teman-teman. Kesannya di Desa Tanjung Anom gimana nih? Nah, ini kan saya mewakili Tanjung Anom nih, kesannya ke teman-teman. Dimulai dari mana nih? Ya dari mana aja boleh. Dari Mas Adi dulu. Kesan pertama saya datang ke sini itu asri banget. Asri sekali. Mungkin udaranya sejuk, kita juga sering kedinginan di sini karena notabene-nya kita di Purwokerto ya. Di Purwokerto itu lumayan banyak. Cuman kalau kita mau ke dataran tinggi juga ada, di sana ada namanya Batu Raden. Jadi ya hampir mirip Yogyakarta. Jadi Purwokerto itu mirip-mirip lah sama Yogyakarta. Ada panasnya, ada dinginnya gitu. Cuman di sini kesan saya yang paling berkesan sekali itu dingin, sejuk, dan sangat asri. Oh gitu ya. Kalau masyarakatnya nih? Nah, kalau masyarakat Mbak Amel, Mbak Amel. Oke, kalau masyarakatnya ya, kalau masyarakatnya di sini itu Masya Allah sekali ya. Gimana ya, mereka tuh humoris, terus ramah, terus karena masih di desa gitu ya, jadi kayak mereka tuh sangat-sangat merangkul kami. Gitu. Jadi kami bener-bener sangat-sangat dibantu dengan program-program kami, dan mereka masyarakat Tanjung Anom tuh sangat terbuka, sangat welcome dengan kedatangan kami kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak ngelihat mereka tuh kayak seneng, bahagia gitu. Jadi kita kayak ikut seneng, bahagia kayak gitu karena ramah-ramah gitu semuanya kayak gitu. Paling cuek saya. Nah kalau dari Pak Ketua sendiri nih, Gimana nih dari sisi mana? dari semua sisi dari Ya. Kalau semuanya di sini ya, kita datang pertama ke sini luar biasa. Kita disambut sama warga-warga yang ramahnya luar biasa. Walaupun kita di sini jujur lo, ya jujur. yang bener lo.
Oh, Jujur ini betul. ini tuh Cuman yang disayangkan betul. Kita cuma 30 hari. 30 hari. Ya. Ya. Pengennya sih lama. Udah sini aja. Nyari orang sini, Mas. Nyari orang Tidak bisa. Aduh. Tapi yang jelas apa namanya dalam proses teman-teman di sini. Nah, terus ada yang kelewat nih. Karena anak saya juga pernah ikut. Jadi sekolah minggu. Oh ya. Nah, itu anak saya pernah ikut loh 1 atau 2 kali ya. Itu gimana itu? Nah, untuk sekolah minggu itu ya termasuk dari program kita. Itu program umum yang itu yang kategorinya adalah untuk apa namanya? Anak-anak. Iya, untuk anak-anak di sekolah. Tapi di sini kebanyakan anak-anak pada antusias, entah itu yang tidak sekolah, yang sekolah, itu mereka suka dalam program itu, yaitu sekolah minggu. Jadi sekolah minggu itu kita laksanakan di setiap hari minggu, hari minggu sore gitu. Yang dimana kita memanfaatkan kegiatan atau memanfaatkan waktu mereka buat belajar sambil bermain. Jadi gitu. Jadi bukan hanya di TK saja, tapi kita semuanya yang dari kelas 6, 5, 4 sampai semua kelas, bahkan ada yang dari SMP juga. Nah, itu kita jadiin satu. Kita apa namanya belajar tapi sambil bermain, asik-asikan gitu. Biar nanti menjadi motivasi tersendiri bahwa belajar itu tidak membosankan. Begitu. Gitu ya. Keren sih ya, maksudnya. Dan ini semuanya ikut andil ya, maksudnya ke anak-anak semuanya. Jadi memang benar. Oh, ada yang dari sastra Inggris juga ya ini ya. Nah gitu ya, cuma itu harusnya berminggu-minggu tapi hanya 30 hari bro. Harapan dari kami sih ya nanti ada yang melanjutkannya, entah mereka atau yang lainnya gitu. Kemudian dari sini bisa lanjut. Amin. Dan terus apa Mas Adit? Ya, terutama program kerja yang kita udah sosialisasikan ya Mas. Iya. Semoga bisa jadi hal positif lah bagi masyarakat sini, juga bisa dikembangkan lebih baik lagi. Amin ya. Sorry nih, enggak runtut, tapi memang ya namanya ngobrol santai ya. Jadi sampai sana sini harusnya kesan-kesan tuh terakhir ya. Tapi nggak apa-apa sih. Sekolah minggu. Nah terus saya juga ngelihat teman-teman sempat ke sekolah-sekolah ya. Ke TK, ke SD, dan juga sempat ada pembelajaran yang memang kayaknya di SD sini itu belum pernah melakukan itu. Robotik itu yang ngampu siapa itu? Kebetulan robotik itu Mas Faik ya. Oh, Mas Faik. Ya, tapi nggak ikut ke sini ya? Mas Faik ada di sebelah sana. Maksudnya nggak ikut ke sini ya? Karena nggak muat ya? Karena Mas Faik kayaknya paling gede ya? Sorry bro, mana nih Mas Faik nih? Oke, tapi keren itu. Apa namanya, robotik itu. Jadi memang di SD sini kayaknya kan belum pernah ada. Oke lah, kalau misal sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah kota itu memang ada program, dan itu olimpiadanya juga ada ya, hampir every year, tiap tahun. Tapi di sini baru dimulai dan itu bagus banget, dan kesan-kesan teman-teman sih juga bagus. Nah terus kalau itu masuknya program individu atau program kelompok atau program apa ini? Itu masuknya program individu. Program individu. Jadi teman-teman per individu itu punya program masing-masing juga. Iya, selain dari program kelompok yang kita punya, kita juga setiap individu harus ada program kerjanya. Itu minimal 3 setiap. Nah, dan itu programnya itu sesuai dari bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi dari bidangnya masing-masing, wah itu berarti ribet banget ya, lumayan banget ya. Jadi program individu ada, program kelompok, kemudian program yang inti dari sana gitu. Iya, itu program wajib. Jadi yang kelompok itu ada 2. Ada kelompok 2. Ada yang kelompok itu terbagi jadi 2, program umum dan program unggulan. Itu. Terus ada lagi program individu. Itu jadi program individu itu yang minimal 3 itu tadi. Gitu. Terus program individu minimal 3. Nah, kalau Mbak Amel sendiri nih, program individunya apa nih Bang? Oke, jadi karena saya dari kesehatan, yang pertama ada pelatihan breast self examination.
di mana breast self examination atau sadari itu adalah deteksi dini kanker payudara. Oh, Gitu. Jadi sekarang kasus kanker payudara itu kan sangat banyak, dan terutama pada remaja perempuan, karena perempuan itu mengalami menstruasi. Nah, jadi kalau misalkan ada deteksi dini, nanti pengobatannya itu lebih efektif daripada yang nggak ketahuan duluan. Makanya saya melakukan pelatihan deteksi dini kanker payudara, supaya kalau misalkan ada benjolan pada payudara itu bisa dideteksi secara dini. Jadi nggak berlanjut ke ganas kayak gitu, karena udah terdeteksi dari awal kayak gitu. Jadi pengobatannya pun nggak lebih lama gitu, karena kan udah terdeteksi dari awal. Itu pakai alat? Enggak, jadi itu tuh ada cara langkah-langkahnya. Oh. Gitu ya, ada cara langkah-langkahnya dan mereka praktek. Dari teman-teman, karena kemarin saya sasarannya ke anak-anak SMA, jadi mereka praktek untuk melakukan sadari. Nah, setelah itu, jadi sadari ini dilakukan setelah menstruasi 1 minggu. Jadi menstruasi seminggu cek gitu. Gitu, dan pengecekannya itu dilakukan dengan langkah-langkah yang sudah saya edukasi dan sosialisasikan. Seperti itu. Gitu ya. Itu berarti bisa kalau misal belum kena kanker nih, kena kanker, kemudian itu pribadi masing-masing itu bisa mendeteksi sendiri ya dengan sadari itu ya. Iya. Dan itu bisa terasa. Ya, jadi setiap kali kita menstruasi, 1 minggu setelah menstruasi kita cek ada benjolan nggak? Oh, kayak gitu. Sebentar, nggak usah dibayangin ya, nggak usah dibayangin ya. Jadi ini wawasan, Iya. otaknya kayak gitu. Terus Ya, jadi benjolan. melakukannya itu benar-benar dibuka, maksudnya nggak pakai apa-apa gitu. Nah, terus kita Jangan berdiri, dibayangin ya. Terus sendiri. kita berdiri di depan cermin. Nah, setelah itu ini di langkah-langkahnya. Nah, setelah itu tuh kita lihat, kita raba, kita lihat kanan kiri gitu. Terus kita raba apakah ada benjolan atau tidak di sekitar payudara. Nah, terus kita tarik putingnya ke dalam, terus ada cairan yang keluar atau enggak. Jadi kalau misalkan ada benjolan, nah itu kan bisa mengarah ke tanda-tanda kanker. Tapi bukan berarti benjolan itu ke kanker juga. Ada yang namanya tumor. Nah, jadi tumor itu kan nggak semuanya ganas. Kalau kanker udah pasti ganas, tapi tumor itu belum. Makanya bisa dicegah dari awal dengan deteksi itu. Kayak gitu. Dan melakukannya itu nggak hanya berdiri di depan cermin, tapi juga bisa dengan berbaring juga. Kayak gitu. Wah, ini keren loh. Maksudnya edukasi kayak gini tuh penting banget buat masyarakat. Jadi karena apalagi kita ya, misal di Tanjung Anom yang notabene itu memang jauh dari kota ya. Kemudian kita itu minim banget edukasi tentang kanker, tentang tumor dan lain-lain, dan itu Mbak Amel dan teman-teman itu sudah melakukannya di sini, dan itu satu terobosan yang luar biasa sih, menurut keren ya, keren. Nah, jangan dibayangin, ini adalah satu edukasi teman-teman ya, dan apalagi buat yang perempuan-perempuan ini penting banget, karena memang banyak banget ya hari ini itu yang memang mereka itu terkena kanker tapi tahu-tahu sudah stadium gitu. Kalau Mas Adit sendiri nih, Ya, mengenai kanker payudara. mengenai kanker payudara. Ini Mengenai program iya. individu saya. Bayanginnya sih. Yo. Yang pertama itu saya mengangkat finger painting. Oh, finger painting. Ya, jadi finger painting itu untuk anak-anak PAUD. Sasarannya untuk anak PAUD. Jadi simpelnya itu kita karena basicnya saya juga keperawatan, kita itu mengukur gimana sih anak PAUD udah bisa menggambar atau melukis atau belum. Katakanlah itu buat mengukur motorik halus anak kecil. Jadi kita ngasih gambar, sedikit gambar, warna atau ya lukisan lah. Terus kita suruh mereka untuk menggambar sesuai imajinasi mereka. Kita suruh mereka untuk melukis dengan jari mereka. Jadi nanti kita lihat hasilnya itu udah ada yang bisa dan ada yang belum. Jadi itu PR tersendiri kalau di umur sekian belum bisa menulis atau melukis, di umur sekian belum bisa menggambar. Cuma kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti
itu pun bisa dideteksi ya. Iya, Betul. itu sebenarnya screening. Hasil screening. Finger ya teman-teman, Finger. jari ya. Jari. Pakai Jangan dibayangkan juga ya. Ini edukasi ya. Dan ini teknik sipil ya. Iya, betul. Teknik sipil. Kalau Pak Ketua sendiri nih, apa program individunya itu Oh, apa? ya. Dari program individu saya yang pertama tadi udah dijelaskan tadi ya mengenai paving block. Terus yang kedua itu adalah pelatihan mitigasi bencana kebakaran. Nah, ini kita buat pelatihan ini sebagai ajang edukasi bahwa cara penanganan untuk api itu kita bisa gitu secara sederhana gitu, tanpa harus ketika ada kebakaran kita hanya bisa tolong saja, tapi selain kita bisa minta tolong, kita juga bisa mempraktekkan sendiri gimana cara pemadaman yang aman gitu. Gitu. Jadi kemarin kita juga kolaborasi dengan BPBD Wonosobo. Kita kolaborasi untuk terkait pelatihan mitigasi bencana kebakaran itu sendiri. Itu di SMA. Iya, kemarin kita pelaksanaannya di SMA untuk siswa-siswa kelas 10. Itu keren-keren ya. Gini teman-teman, sebenarnya saya pengen ngulas lebih panjang sih sebenarnya. Cuman ya karena itu tadi. Dan saya sebenarnya tuh pengen ngobrol sama 12 orang ini sebenarnya. Karena per individunya punya program yang keren-keren dan yang pasti teman-teman itu programnya inovatif banget. Nah, tapi yang jelas itu kenapa saya sendiri juga tertarik buat ngangkat ngobrol santai sama teman-teman ini, karena yang satu terasa banget, kemudian yang kedua program-programnya inovatif, dan yang jelas teman-teman itu punya gagasan wawasan yang ini keren-keren. Nah, maka dari itu teman-teman ya, karena ini udah berapa menit ya? Kurang lebih hampir 40 menit teman-teman. Jadi kita tutup. Mungkin kita bisa lanjut di sesi yang kedua. Kalau kita nanti cukup waktunya, karena teman-teman waktunya padat banget, tugas-tugasnya juga banyak banget. Tapi thank you banget ya teman-teman udah mau masuk ke ngobrol santai Jaban Jeronya. Dan ini ngobrol santai Jaban Jero Sanggar Seni Bhaskara ini yang sempat off lama, kemudian sempat kita angkat lagi. Dan semoga sukses ya teman-teman. Dan Mas Adit, Mbak Amel, dan Mas Ketua, Mas Ivan. Thank you banget saya pribadi, dan saya mau selaku yang dekat di Tanjung Anom, dan saya warga Tanjung Anom juga merasa appreciate banget dan merasa keren lah, walaupun saya mohon maaf ya, saya kadang cuek, kemudian kadang juga nggak peduli. Ini peduli banget. Tapi yang jelas gini, saya support teman-teman dan saya doain teman-teman sukses di kemudian hari dan sampai ketemu lagi. Dan mungkin nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman yang lain kalau misal masih ada waktu. Karena tinggal 3 hari ya? Ya, tinggal 3 hari. bentar lagi. Andai kan tinggal 1 hari, aku bakal nyanyi gini teman-teman, malam ini. Tapi ini masih 3 hari, jadi nggak mungkin. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi, dan bisa dilanjut di komentar, dan juga teman-teman yang lain misal masih pengen lanjut, nanti bisa di part 2 atau part 3. Thank you. Saya Bagus HR. Ya. Saya Ivan Nur Rahim. Saya Amelani Putri. Saya Aditya Yudha Ditama. Iya. Kami di Ngobrol Santai Jaban Jero yang ke-15. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.